么羡慕。Hai, para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Journey of Chongzi yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkan pemimpin dewa yang sedang merencanakan untuk menyerang klan iblis dan menghancurkannya. Namun tak lama kemudian Yin Fan pun datang ke sana dan menolak rencana tersebut. Walaupun saat ini kemampuannya lebih kuat daripada Raja Iblis, akan tetapi Raja Iblis sepertinya menyembunyikan kekuatannya dan memiliki sebuah rencana lain agar klan dewa menyerang mereka. 那长生宫连人都不来一个，可见是不愿。他也得去。 正是。 Hingga keesokan harinya terlihat Chongzi yang berlatih untuk memperdalam ilmu bela dirinya agar ia menjadi lebih kuat dan menjadi yang paling terhebat untuk mengalahkan klan iblis dan melindungi semua orang. Sedangkan di sisi lain Raja Iblis yang menerima informasi dari anak buahnya bahwa Chongzi bersama Yin Fan sedang menuju ke Sekte Tianshan. Maka dari itu ia pun menugaskan salah satu jenderal di sana yaitu Mingsu untuk bekerja sama dengan salah satu jenderal iblis yang masih misterius identitasnya yang sangat setia kepadanya untuk membuka segel di kolam langit. Dengan waktu bersamaan mereka berdua yang telah sampai di gerbang Sekte Tianshan dan disambut oleh kedua murid sekte tersebut. Mereka meminta Guru Yin Fan dan Chongzi untuk masuk ke dalam karena Guru Lan sudah menunggunya. Terlihat Guru Lan yang merupakan ketua Sekte Tianshan pun langsung memberikan hormat kepada Guru Yin Fan yang sudah datang ke sektenya. Dikarenakan mereka yang ingin berdiskusi tentang klan iblis yang selalu menyerang alam manusia. Seketika Guru Lan bertanya siapa wanita yang ada di hadapannya ini dan pemimpin dewa pun mengatakan kalau itu merupakan murid dari Guru Yin Fan yang bernama Chongzi. 听说洛河围攻交王，你表现不俗。 Dengan waktu bersamaan terlihat seseorang yang memakai hoodie langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuka segel kolam langit yang tak jauh dari Sekte Tianshan. Hal tersebut ia lakukan untuk menghubungkan klan iblis bisa masuk ke dalam istana keabadian. Di tempat lain, Chongzi yang mendengar ledakan yang tak jauh dari sana, ia pun langsung pergi menuju tempat itu. Hal itu pun disadari oleh pemimpin dewa dan para master lainnya untuk menuju ke sana. Di sini Chongzi bertanya kepada Qin, apa itu kolam langit? Dan Qin menjelaskan kalau Raja Iblis terdahulu pernah membuat jalur antara kolam langit yang berada di Sekte Tianshan dengan dasar laut Wan Yu untuk menuju istana keabadian agar klan iblis bisa menyerang gunung langit. Namun di sini ketua Sekte Tianshan terdahulu langsung menggunakan batu Wan King untuk menyegel lubang tersebut. Namun ia harus mengorbankan jiwanya karena batu itu membutuhkan jiwa untuk membangkitkan kekuatannya. Setelah menceritakan itu, Yin Fan pun datang ke sana dan ia berencana untuk ke Gunung Busau seorang diri untuk mengambil batu wucai dan memperbaiki lubang tersebut. Sehingga ia meminta mereka untuk tidak melakukan apapun sebelum ia kembali. Setelah Yin Fan pergi dari sana, tiba-tiba lubang itu pun menjadi besar dan ternyata pasukan klan iblis pun datang ke sana untuk menghancurkan gunung langit. Tak lama kemudian Yin Fan pun datang dengan membawa batu wucai yang langsung memperbaiki lubang tersebut dan mengalahkan pasukan klan iblis di sana seorang diri.
Akan tetapi setelah pertarungan, mereka pun melihat ada sesuatu yang ingin keluar dari lubang itu. Maka dari itu Yin Fan bersama pemimpin dewa pun masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Padahal jalur ini sudah disegel namun sepertinya tidak sempurna. Seketika itu pemimpin dewa pun keluar dari sana yang membuat Chongxi langsung bertanya kemana Guru Yin Fan. Pemimpin dewa menjelaskan jika di dalam sana terdapat aura jahat dan aura baik yang bersatu, yang membuat dewa yang masuk ke sana tidak akan bisa bertahan lama. Dan saat ini Yin Fan sedang melakukan sesuatu agar lubang tersebut tersegel kembali dengan seluruh kekuatannya. Mendengar hal itu, Chongxi merasa khawatir kepada gurunya dan ia pun langsung masuk ke dalam untuk mencari Yin Fan. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menemukan gurunya yang sudah kelelahan karena sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lalu sang guru pun memberikan batu wucai kepadanya dan untuk memperbaiki pembatas dengan menggunakan kekuatannya. Karena ia percaya kepada Chongxi yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya, walaupun itu kekuatan iblis. Tidak ada waktu lagi, Chongxi pun langsung menggunakan batu tersebut ke dalam sebuah lubang untuk menyegel pembatas itu. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menyegelnya. Sang guru yang tidak sadarkan diri, Chongxi pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyadarkannya, yang membuat Chongxi seketika melemah. Mereka berdua pun berhasil keluar dari lubang tersebut. Namun di sini Chongxi yang sudah tidak berdaya karena kekuatannya yang telah diserap oleh Yin Fan agar bisa tersadar kembali. Lalu dengan sedikit kekuatannya, Yin Fan pun berhasil menyadarkan Chongxi. Hingga keesokan harinya Ting Er yang disuruh oleh para master untuk memberikan obat kepada Chongxi. Namun di sini ia merasa curiga kenapa murid dari guru Yin Fan selalu bernama Chongxi. Ia pun menyadari memang di hadapannya ini adalah Chongxi yang telah mati, sehingga ia akan melaporkan kepada pemimpin dewa dan para master lainnya. Ketika para master sedang berkumpul dari berbagai sekte, seketika Ting Er memberitahukan bahwa murid baru milik guru Yin Fan saat ini memanglah Chongxi yang dulu telah mati, yang membuat pemimpin dewa sangatlah terkejut karena sejak awal memang ia merasa curiga terhadapnya. Chongxi yang dibawa pergi oleh Mei Er untuk kabur dari sini, namun itu sudah terlambat dikarenakan pemimpin dewa dan para murid lainnya sudah mengepung hingga pada akhirnya Chongxi pun ditangkap. Di sini pemimpin dewa langsung menginterogasinya dengan bertanya bagaimana caranya Chongxi bisa hidup kembali. Namun Chongxi yang tidak mengetahui asal usulnya, ia pun merasa bingung akan pertanyaan dari pemimpin dewa tersebut. Sementara Mei Er langsung menemui guru Yin Fan yang saat ini sedang bermeditasi dengan mengatakan kalau Chongxi telah ditangkap oleh pemimpin dewa dan mengetahui siapa identitas dari Chongxi. Dikarenakan Chongxi yang tidak mengakuinya, ia disangka sedang berpura-pura menjadi murid baru guru Yin Fan. Padahal memang Chongxi saat ini tidak mengetahui tentang apapun. Ia yang diserang lalu guru Yin Fan pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Kemudian guru Yin Fan pun menjelaskan kalau yang menutupi identitasnya adalah dirinya sendiri dan ini bukan kesalahan dari Chongxi. Namun di sini ia tidak menjawabnya dengan jujur kalau Chongxi yang ada di hadapan mereka ini merupakan Chongxi yang dulu telah mati. Di sini pemimpin dewa yang berdiskusi dengan para ketua sekte lainnya. Ia pun mengungkapkan kalau Chongxi yang ada di sekte ini merupakan Chongxi yang dulu. Namun seketika Yin Fan pun datang ke sana dan menepis tuduhan tersebut. Singkatnya beberapa hari kemudian, Chongxi yang dibawa oleh Miao dan dimasukkan ke dalam penjara es. Bahkan ia pun disiksa di sana dikarenakan Miao yang tidak menyukainya dan ini merupakan perintah dari pemimpin dewa untuk membunuhnya. Chongxi yang terluka parah. Seketika ia mendengar suara misterius yang mengajaknya untuk ke klan iblis dan bergabung dengan mereka.
Ketika ia berada di klan iblis, pria yang memakai hoodie itu pun langsung menawarinya untuk duduk di singgasana. Yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Namun ia juga merasa penasaran kenapa ia dipanggil ke klan iblis, sehingga ia bertanya siapakah dirinya ini. Ketika salah seorang murid datang ke sana untuk meremehkannya, tiba-tiba tubuh Chongxi mengeluarkan kekuatan iblisnya dan membunuh murid tersebut dengan mudahnya. Hal itu pun disadari oleh pemimpin dewa yang langsung datang ke sana, dan ia pun semakin marah yang ingin membunuh Chongxi. Dikarenakan ia yang tidak ingin sekte Nanhua ini tercoreng karena ulahnya yang memiliki murid seorang iblis. Dan ketika ia ingin membunuhnya, Yin Fan pun datang ke sana dengan menghentikan serangan tersebut. Ketika Yin Fan akan membawanya pergi, seketika Chongxi pun tersadar kembali. Bahkan ia yang tidak ingin gurunya ini tercoreng akan dirinya yang merupakan seorang iblis, sehingga ia pun akan keluar dari sekte ini. Tak lama kemudian Raja Iblis pun datang dengan membawa pedang iblisnya, yang seketika Chongxi pun langsung menggunakan pedang tersebut untuk melawan mereka. Hal itu membuat Yin Fan sangatlah bersedih karena bagaimanapun juga Chongxi merupakan muridnya dan ia tidak percaya jika Chongxi akan mengkhianatinya untuk menjadi seorang iblis. Chongxi yang telah sampai di klan iblis langsung diberikan penghormatan oleh para iblis atas kedatangannya. Bahkan di sana pria misterius yang selalu menggunakan hoodie, dan ternyata ia adalah Muyu yang merupakan murid pertama dari sekte Nanhua yang membuat Chongxi sangatlah terkejut melihatnya. Muyu melakukan semua ini karena ia adalah jenderal iblis dari Raja Iblis terdahulu, dan di saat tuannya mati, ia mendapatkan informasi bahwa Raja Iblis terdahulu memiliki seorang anak perempuan dan anak itu adalah Chongxi. Maka dari itu ia berpura-pura menjadi murid sekte Nanhua untuk menjaga plakat iblis dan mencari keberadaan pedang iblis untuk diberikan kepada Chongxi yang sudah ditunggu oleh mereka. Hingga pada akhirnya Raja Iblis yang berhasil mengambil plakat iblis langsung diberikan kepada Chongxi. Diperlihatkan Raja Iblis bersama para jenderal lainnya, yang ternyata orang yang telah membantunya selama ini adalah Zuzu yang merupakan anak dari Ketua Ming. Dan saat ini Raja Iblis telah mendapatkan pedang iblis atas bantuan dari Zuzu yang sudah menjadi mata-mata. Terlihat Chongxi yang sudah bersatu dengan pedang iblis. Ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang sekte Nanhua dan menghancurkan batu pembatas 6 alam, karena itu satu-satunya cara menghancurkan ke-6 alam tersebut. Terlihat para iblis pun melawan seluruh murid dari berbagai sekte. Bahkan di sana Chongxi harus melawan gurunya sendiri. Tidak hanya itu, Zuzu pun melawan pemimpin dewa dan para murid lainnya. Zuzu yang terdesak pun tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti perintah mereka untuk tidak menyerang batu pembatas 6 alam. Mereka yang sudah berada di wilayah batu pembatas 6 alam, terlihat pohon suci yang berada di sana pun sudah dicemari oleh kekuatan iblis. Kembali kepada Yin Fan yang harus bertarung dengan Chongxi yang saat ini memiliki kekuatan iblis dengan sempurna. Hingga pada akhirnya ia pun rela dibunuh oleh muridnya sendiri agar Chongxi sadar kalau apa yang dilakukannya ini merupakan sebuah kejahatan besar. Walaupun Chongxi merupakan putri dari Raja Iblis terdahulu, namun Chongxi juga bisa berubah menjadi seorang dewi dan melawan sebuah takdir untuk menjadi orang yang baik.
Hingga pada akhirnya batu pembatas 6 alam pun hancur seketika. Kemudian Yin Fan pun membawa Chongxi masuk ke dalam alam ilusi dan bertemu kembali dengan sang guru. Di sini Yin Fan menjelaskan kalau ini merupakan alam di dalam batu pembatas 6 alam. Dan apa yang dilihat Chongxi tadi hanyalah sebuah ilusi yang berasal dari obsesi hati Chongxi yang sangat ingin menghancurkan 6 alam tersebut. Saat ini Chongxi sudah melihat ke-6 alam hancur setelah batu pembatas 6 alam dihancurkan. Dan ia tahu kalau ini bukanlah keinginan Chongxi. Chongxi yang sudah sadar kembali lalu bertanya bagaimana caranya ia bisa mengembalikan batu pembatas tersebut. Seketika batu 6 alam itu pun kembali bersatu. Namun batu itu pun membutuhkan energi para dewa, sehingga pemimpin dewa pun mengorbankan nyawanya demi mengeluarkan seluruh kekuatannya agar batu pembatas 6 alam bisa kembali sempurna. Sedangkan saat ini Yin Fan yang terus menasihati Chongxi untuk merubah sebuah takdir agar Chongxi menjadi seorang dewi. Bahkan ia menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah mati sebelum dibunuh olehnya karena ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melindungi batu pembatas agar sempurna kembali, sehingga kematiannya ini bukanlah kesalahan dari Chongxi. Lalu ia meminta maaf dan sangatlah berterima kasih kepadanya karena Chongxi yang sudah menjadi muridnya selama ini. Dan setelah mengatakan itu Yin Fan pun menjadi bagian dari pelindung batu 6 alam tersebut. Terlihat Chongxi pun kembali ke dunia nyata dan melihat batu pembatas yang kembali normal. Bahkan Guru Zilong pun menyadari kalau di dalam tubuh Chongxi sudah tidak ada lagi kekuatan iblis. Tak lama kemudian Tianxi pun datang ke sana dan sangatlah kecewa kepada Chongxi yang sudah mengingkari janjinya untuk menghancurkan 6 alam. Dan Chongxi yang saat ini sudah menjadi seorang dewi abadi yang kekuatannya melebihi kekuatan Guru Yin Fan. Ia pun langsung membuka gerbang ilusi dan memasukkan Tianxi ke dalam alam itu. Bahkan di sana Chongxi pun langsung menghancurkan plakat iblis. Dan setelah itu ia pun menjadi pelindung batu pembatas seperti gurunya. Karena ini jalan satu-satunya yang melindungi ke-6 alam. Terlihat Chongxi bersama Yin Fan menjadi sebuah roh pedang untuk melindungi batu pembatas 6 alam ini. Singkatnya 100 tahun kemudian, terlihat salah satu pendongeng di sana menceritakan tentang kisah Chongxi yang merupakan seorang iblis dan Guru Yin Fan yang merupakan seorang dewa abadi yang saling bertarung namun saling mencintai. Dan ternyata Chongxi bersama Yin Fan juga berada di sana yang saat ini menjadi roh pedang pelindung batu 6 alam. Namun saat ini mereka berdua sedang ke alam manusia untuk makan bersama di tempat kesukaan mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.